Gak apa-apa. Halo munggah noae. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jumpa kembali di channel kami Danis Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang cara menangani toko bahan bangunan. Siang ini saya berada di toko baru saya, teman-teman. Toko baru lagi, cabang yang ketiga ini. Yang kedua juga masih belum, ya hanya mandiri gitu saja. Yang kedua masih hanya mandiri, tapi ya belum profit banget karena ya memang mungkin tempatnya kurang strategis. Tapi nggak tahu, ya tetap aja rezeki Allah yang mengatur. Yang penting sudah berjalan sendiri dan tidak mengganggu keuangan toko pusat, sudah aman-aman saja. Bagi saya aman-aman saja dan nyaman-nyaman saja. Ini toko yang ketiga, teman-teman. Kecil-kecilan, insya Allah minggu depan sudah buka ini. Kecil-kecilan, teman-teman, kecil-kecilan. Ini modal 100 juta lebih sedikit, 125 atau berapa ini ya. Nah, ini lagi benak-benak, teman-teman. Ini masih belum, scaffoldingnya masih di depan. Ya, kecil-kecilan, teman-teman. Dan di sini juga sudah padat. Toko bahan bangunan sudah banyak di sini, teman-teman. Saya ini di satu desa ini saja mungkin toko yang keempat. Tapi ya itu ya namanya rezeki ya. Kita cuman berikhtiar saja dan kita berusaha, dan yang penting kalau membuka cabang itu yang penting nomor satu tidak mengganggu keuangan toko pusat, gitu saja bagi saya itu. Adapun ini ya merupakan tabungan. Ini tempatnya asbes, triplek, hulu, terus tempatnya paralon PVC. Ini sudah ada, yang tadinya sudah ada ini. Tinggal menyempurnakan saja. Ini tinggal membersihkan saja. Ini displaynya. Nah, ini teman-teman bisa ditiru kalau memang belum punya displaynya, alat-alat tukang ini seperti ini. Ini aja belum lengkap, kasutan belum ada, kotak yang lancip juga belum ada, cangkul-cangkul masih belum ditata. Nah, seperti ini, sedikit kecil-kecilan yang penting berjalan, yang penting ada ekspansi. Jadi kalau bisa setiap tahun insya Allah buka satu, setiap tahun buka satu. Ya, tabungan saja pelan-pelan. Dan toko ini nanti memang saya bikin beda, teman-teman. Saya bikin beda dari toko-toko saya yang sebelumnya. Karena apa? Menurut saya membuka toko baru di tengah toko-toko yang sudah ada, kita harus punya nilai lebih. Kita harus punya value tersendiri. Kita harus bisa beda dengan yang toko yang sudah ada. Kita harus beda dengan toko yang sudah berdiri sebelumnya. Dan perbedaan itu tidak menyakiti hati toko yang sudah berjalan. Nah, nanti kalau kita buka dengan cara menurunkan harga barang umum, itu nanti kita dimusuhi sama toko-toko yang sudah berdiri. Kita menurunkan harga barang yang kita jual, kita nanti dimusuhi sama toko-toko yang sudah ada. Jadi bagaimana caranya supaya kita berdiri di tengah-tengah mereka itu tidak menyakiti hati atau tidak membuat dia itu tersaingi dengan penurunan harga dengan harga murah. Bisa saja seandainya saya memakai harga murah, seandainya semen saya jual pas, impas, seandainya kayu saya jual impas, asbes dijual impas, bisa saja. Tapi untuk barang-barang yang kecil-kecil kita jual agak mahal, itu juga bisa. Tapi saya nggak mengambil jalan seperti itu karena saya takut nanti teman-teman yang sudah berdiri sebelumnya
itu nanti merasa tersaingi. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita mempunyai nilai lebih, yaitu kita pikirkan. Yang jelas nomor satu, toko saya harus lebih lengkap daripada toko yang sudah ada. Itu saja prinsip saya satu. Jadi yang pertama itu modal saya, yang pertama itu senjata saya untuk menjadi nilai lebih, itu toko saya harus lebih lengkap daripada toko-toko yang sudah ada. Jadi toko-toko yang sudah ada tidak merasa tersaingi. Seperti itu. Terus yang kedua, pelayanan juga harus beda. Pelayanannya harus beda dengan toko-toko yang sudah ada. Maksudnya beda bagaimana? Di tempat kami nanti, toko ini nanti saya sediakan alat-alat untuk pemotongan. Satu untuk pemotongan besi, untuk pemotongan kayu, untuk pemotongan triplek dan lain-lain. Jadi nanti di sini itu saya menjual besi holo seandainya. Holo karena di sini itu padat dengan perumahan. Saya menyediakan alat untuk memotong holo. Tapi itu nanti ada nilai jasanya, teman-teman, ada nilai jasanya. Pengalaman ini saya ambil kemarin, saya membeli besi holo, besi siku untuk saya pakai sendiri. Karena saya pakai motor, otomatis saya potong menjadi satu besi itu saya potong menjadi 3, menjadi 2 meter, 2 meter, 2 meter. Ternyata di tempat penjualan besi itu memang ada alat potongnya, tapi satu kali potong dia menarik tarif piro, Bon? 10.000. Satu kali potong 10.000, teman-teman. Mahal banget itu sebenarnya. Sedangkan sikunya itu ukuran 2x2. Saya membeli piro, Bon? 4 ya? 4 siku, jadi ongkos potongnya itu 80.000, teman-teman. Nah nanti saya nggak ingin seperti itu sih. Saya nanti mungkin satu kali potong, karena kita juga listrik juga pakai, setelah itu cutting well juga pakai, dan itu juga pakai habis ya, kita nanti ambil 2.000 atau 2.500 atau bagaimana seperti itu. Terus nanti di toko ini nanti saya sediakan kayu halus, teman-teman. Kayu halusan itu loh, teman-teman. Jadi kayu-kayu yang untuk bigora, untuk raknya rak sepatu atau rak buku atau apa, itu nanti saya sediakan di sini seperti itu. Nah, jadi nanti seandainya ada orang membeli kayu, itu di sini ada jasa pemotongan kayu. Saya sediakan ini table saw kecil ini table saw ini. Nah, ini untuk memotong triplek. Nanti seandainya sepanjang apapun bisa dipotong. Jadi sesuai dengan pesanan, sesuai dengan custom. Karena apa? Karena alat-alat saya juga agak lengkap. Nah, kita sediakan gerenda duduk untuk memotong kayu yang agak besar 4635. Nah, kita sudah juga menyediakan triplek. Triplek itu maksudnya sesuai dengan kebutuhannya konsumen. Jadi konsumen itu butuhnya umpamanya 30 cm atau 40 cm kali 120, ya kita potongkan. Setelah itu baru kita ambil jasa potong. Jadi ada nilai lebihnya lah, teman-teman, ada nilai lebihnya lah. Jangan sampai toko itu sama dengan toko yang sudah ada. Toko itu sama dengan toko yang sudah berdiri lebih dulu, terus kita cara untuk mendapatkan konsumen itu dengan cara menurunkan harga. Itu nanti menurut saya pasti ada yang sakit hati. Pasti ada yang sakit hati. Jadi ya itu, kita ambil jalan seperti itu saja. Kita ambil jalan seperti itu. Kita harus beda dengan toko-toko yang sudah ada. Kita harus lebih lengkap daripada toko-toko yang sudah ada. Jadi gini, pada prinsipnya seperti ini. Prinsipnya itu kita menjual barang yang di toko lain tidak dijual, tapi kita harus menjual barang yang di toko lain itu juga menjual. Nah itu. Jadi stok kita, item kita itu harus lebih banyak untuk mendapatkan
banyak untuk mendapatkan banyak transaksi itu item barang di toko kita harus lebih banyak. Meskipun stok sedikit-sedikit gitu loh teman-teman. Itu nilai lebih yang pertama. Nilai lebih yang kedua yaitu tadi ada pelayanan untuk jasa-jasa yang dibutuhkan oleh konsumen seperti PVC. PVC di tempat saya itu memang sudah ada, memang item eceran sudah ada. Karena kebutuhannya nggak mesti. Nanti seandainya orang perumahan itu butuhnya cuman 1 meter, butuhnya cuman 2 meter. Nah, kita sediakan seperti itu. Terus ya itu tadi yang ini angan-angan sih, angan-angan dan insya Allah ya saya eksekusi. Kita tambahi dengan item kayu-kayu halus. Karena apa? Karena menurut saya kayu halus itu modalnya nggak terlalu banyak. Triplek yang ukurannya kecil-kecil. Kalau memang triplek yang ukurannya kecil ngambilnya mahal, ya kita tetap ngambil triplek utuh saja, kita potong sesuai dengan pesanan konsumen. Terus kita sediakan alat potong. Nah, itu nanti ada nilai lebihnya di situ. Jadi orang membeli itu sekalian pulang itu sudah tinggal ngerakit. Seandainya mau bikin kandang kucing gitu ya teman-teman, ya sudah, ukurannya berapa, panjang berapa, lebar berapa, kita potongkan, di rumah tinggal ngerakit. Jadi kita memfasilitasi teman-teman yang kreatif, yang ingin membuat sendiri, ya pasti lebih murah. Seandainya mau bikin kitchen set juga seperti itu, kita gambarkan dulu, terus tripleknya ngambil di kita, peralatan kitchen set itu engsel-engselnya, terus laci sorokannya itu, rel ya laci ngambil di kita. Setelah itu engsel yang sendok itu ngambil di kita sediakan semua barang-barang itu. Meskipun rel laci juga ada yang slow moving, engsel sendok juga ada yang slow moving. Nah, itu bukan slow moving sih, slow motion yang pelan itu loh, kalau ditutup menjadi pelan itu. Ya, itu nanti kita sediakan seperti itu supaya apa? Supaya konsumen itu nanti ternyata di sana ada nilai lebihnya. Itu saja sih teman-teman. Menurut saya belum tentu juga ini berhasil. Tapi cuman angan-angan saja. Angan-angan saja dan harus dieksekusi. Kalau saya punya ide itu pasti saya eksekusi. Apapun bentuknya saya eksekusi, meskipun nambahin modal untuk kayu halus kan nggak terlalu mahal. Kita tambahin modal katakan 10 juta untuk kayu halus kok kelihatan sudah banyak itu. Seandainya reng halus, kayu 35 yang halus yang 2 meteran itu, terus kayu 46 yang halus, terus papan-papan papan sengon itu, papan untuk palet itu tapi yang sudah halus itu kan banyak. Nah, itu ambil seperti itu supaya nanti ada nilai lebihnya. Karena di perumahan ini banyak orang-orang kreatif yang ingin membuat kreasi-kreasi seperti itu. Kadang-kadang untuk menggergaji butuh gergaji, untuk menghaluskan butuh planer lah, itu kita sediakan. Demikian, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman. Saya akhiri, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga kita semua dalam mencari rezeki mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah. Dan yang ketiga, semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.